Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Oke, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah perkembangan masyarakat global akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pengantar kajian masyarakat global. Sebelum beranjak ke videonya, teman-teman bisa dukung video ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jika bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Terima kasih sudah mendukung. Saya akan menjelaskan pengertian dari IPS. IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut salah satu ahli, yaitu Sumantri, bahwa pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu sosial dan human neura serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Nah, tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial itu sangat erat kaitannya dengan berbagai fenomena asosial yang dilakukan siswa, seperti pendidikan karakter yang dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral, atau pendidikan budi pekerti. Pada dasarnya, tujuan pendidikan IPS secara umum adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika dilihat dari ruang lingkup, objek, dan tujuannya, maka IPS adalah suatu mata pelajaran yang mempelajari, menelaah, dan menganalisis gejala dan permasalahan sosial dalam lingkungan masyarakat. Saya di sini sebagai pemateri 2 ingin menyambung dari pemateri 1, yaitu tentang pengertian masyarakat global dan peran IPS dalam masyarakat global. Pengertian masyarakat global, sebelumnya kita membahas definisi masyarakat dan global itu tersendiri. Masyarakat merupakan salah satu sistem sosial atau kesatuan hidup manusia. Sedangkan global dalam kehidupan sangat dipengaruhi oleh perkembangan atau modernisasi dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan masyarakat global, atau lebih tepatnya pengertian dari masyarakat global, adalah masyarakat yang memiliki pemikiran secara luas, bukan hanya di dalam lingkungan, melainkan menyeluruh, bersifat universal, peduli terhadap permasalahan di negaranya, namun juga mencakup permasalahan negara lain. Dan untuk mengenai modern, supaya kita masyarakat menjadi global, yaitu suatu perubahan-perubahan dari masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada masyarakat yang modern. Modern menurut para ahli yang saya temui, yaitu Suwerjono Swekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah, yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. Dalam modern ini, sebelumnya itu diarahkan dahulu sebelum kita ingin memajukan masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua itu peran IPS dalam masyarakat global. Peran IPS dalam masyarakat global adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jika peran IPS tidak diadakan di masyarakat, maka sumber daya alamnya semakin menipis dan dinilai saling tergantungan dan tidak adanya attitude atau yang lainnya. Menurut Stopsky dan Sharon 1994, perkembangan masyarakat yang sangat dinamis sebagai salah satu dampak dari kemajuan revolusioner dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghadirkan the dictates dalam setiap aspek kehidupan manusia, khususnya dalam jaringan informasi dan telekomunikasi.
menghadirkan warna baru hubungan ke manusia dan segala aspek kehidupannya, supaya masyarakat tersebut itu menjadi masyarakat yang modern, bukan tradisional. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmat Topik. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian masyarakat multikultural. Nah, apa itu masyarakat multikultural? Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Nah, secara etimologisnya, multikulturalisme dibentuk dari kata multi yang artinya banyak, kultur, budaya, dan isme, aliran atau faham. Secara hakiki, dalam pengertian tersebut terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Nah, dalam materi kali ini terdapat perbedaan masyarakat majemuk dengan masyarakat multikultural. Nah, bagaimana sih perbedaannya? Nah, masyarakat majemuk adalah dasar dari terbentuknya masyarakat multikultural, tapi masyarakat majemuk belum tentu menjadi masyarakat multikultural. Maka dalam artian, masyarakat majemuk adalah suatu kondisi di masyarakat yang terdiri dari berbagai perbedaan seperti status sosial, ekonomi, ras, suku, bangsa, agama, dan budaya. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu tentang peran IPS dalam masyarakat multikultural. Nah, pendidikan IPS sangat berperan dalam perkembangan multikultural. Karena pendidikan IPS di dalamnya memberikan pembelajaran pengetahuan tentang nilai-nilai demokrasi, kebudayaan, ilmu politik, sejarah, hukum, filsafat, antropologi, maupun sosiologi. Selain itu juga, dalam pendidikan IPS diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan, sikap positif sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Wawasan tentang multikultural juga sangat diperlukan pada era saat ini, yang berkaitan dengan perkembangan di era globalisasi, ikut bersaing dengan perkembangan pendidikan dan teknologi, serta untuk mengurangi munculnya permasalahan diskriminatif dan kegiatan belajar di berbagai bidang sekolah. Dengan demikian, diharapkan dengan integrasi pembelajaran IPS dalam pendidikan multikultural dapat memberikan kontribusi mewujudkan masyarakat yang tangguh untuk arus globalisasi yang menjunjung tinggi filsafat dasar negara yaitu kebinekaan agar terwujud kehidupan masyarakat yang damai, selaras meski terdapat perbedaan, dan pendidikan IPS dapat sebagai pendorong dalam pembangunan pendidikan Indonesia. Oke, seperti itu penjelasan dari kelompok 1. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Syukron. Salam hangat dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.